Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini telah mempertemukan kita kembali di dalam acara pengajian Putri Masjid At-Taqwa setiap Jumat sore di Serambi Masjid At-Taqwa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah di dalam mengaji. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu itu lalu pada gilirannya juga akan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Seingat saya, yang terakhir kita bahas adalah cabang iman yang nomor 11, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib hukumnya. Sebelumnya kalau tidak salah, cinta kepada Allah ya. Jadi cinta kepada Allah ya wajib, takut kepada Allah juga wajib. Nah, sekarang kita membahas cabang iman yang nomor 12, yaitu mengharap rahmat Allah. Dalam bahasa Arabnya sering istilah mengharap rahmat Allah itu disebut sebagai sikap roja. Roja itu mengharap ya. Sering dilawankan dengan khauf, takut atau khawatir. Nah, kalau sifat khauf atau takut kepada Allah yang kemarin kita bahas beberapa waktu yang lalu yang sudah lewat, itu lebih mengesankan seakan-akan Allah itu kayak zat yang kuasa, bertindak memang semaunya ya. Lalu bahkan tidak segan-segan juga menyiksa hambanya yang tidak taat begitu ya. Kesannya kan begitu kesannya itu ya. Kesannya itu seakan-akan Allah itu lalu kejam begitu. Maka kita takut ya. Takut azabnya, takut nerakanya, takut siksanya begitu. Nah, roja ini mengesankan sebaliknya. Justru Allah itu sedemikian rupa Rahman dan Rahimnya. Jadi kalau sekali lagi takut itu kan terkait dengan bahwa kita itu takut akan siksanya Allah. Siksanya Allah itu kejam, siksanya Allah itu pedih, siksanya Allah itu dahsyat. Ya. Maka harus dihindari siksa itu. Itu ekspresi dari ketakutan kita kepada Allah. Nang jari ini takut kok tapi sering melanggar perintahnya Gusti Allah, ya padha karo nantang
Gusti Allah jenenge. Ora apa-apa mlebu neraka ora apa-apa, malah enak. Ning kono malah ketemu karo artis-artis ya itu. Nah itu kan namanya nantang itu ya. Nggak takut itu kepada Allah itu. Harusnya takut. Ya. Wong siksa neraka itu digambarkan ya, sak ringan-ringannya itu kalau kita menginjak, misalnya itu ada keset begitu, itu kepala kita mendidih, otak kita mendidih. Lu kayak gitu kok dianggap enteng gitu ya. Mengerikan sekali. Ya. Tidak ada enaknya sama sekali siksa neraka itu. Makanya ya pada umumnya ya lalu membuat umat Islam itu ya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharap rahmat Allah ini, roja ini memang merupakan semacam antitesa atau lawan dari takut, yaitu bahwa kita senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Maha Pemurah. Gusti Allah itu disebut Maha Rahman, itu Maha Rahim itu karena Allah itu Maha Murah, Maha Kasih, Maha Sayang. Ya nanti kita akan bahas bagaimana itu Maha Rahmannya Allah, bagaimana Maha Murahnya Allah, bagaimana kasihnya Allah, bagaimana sayangnya Allah, itu akan kita bahas. Dan itu yang kita harapkan terus. Ya. Sehingga karena Allah itu maha luas rahmannya, maha luas kasih sayangnya, maha luas murahnya, ya, itu ini yang kemudian menjadikan orang itu optimistik dalam hidup itu, ya, tidak pesimistik, ya, optimis. Jadi sekali lagi ini ya, mengharap atau roja akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang sering kita baca ya, dalam surat Al-Fatihah itu yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seringkali diterjemahkan seperti itu. Tapi kalau pengasih dan penyayang begitu, seringkali kita tidak bisa menangkap secara apa perbedaan makna antara Rahman dengan Rahim itu. Nah kalau kita baca di dalam banyak kitab tafsir, ya, Rahman itu menunjukkan kasih sayangnya Allah di dunia ini. Ya. Yang begitu maha luas rahmatnya itu, yang berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu maha rahmannya Allah itu terkait dengan semua makhluknya. Ya. Nuwun sewu, saya tanya sekarang, yang diberi kesempatan untuk bernafas itu apa hanya orang yang beriman? Enggak, ya. Nah, wong iman tak kei nafas, nafasnya longgar, nak wong kafir nafasnya separuh wae. Enggak toh ya? Enggak, diberi bernafas. Yang diberi kesempatan untuk menikmati rezeki Allah berupa minuman, makanan, apa hanya untuk orang beriman? Enggak. Orang yang kafir, yang menentang Allah sekalipun juga diberi rezeki, bisa makan, bisa minum. Ya. Dan yang diberi untuk bisa menikmati apapun berbagai kenikmatan dunia ini, sekali lagi, itu tidak hanya orang yang beriman saja, tetapi orang-orang yang tidak beriman sekalipun juga diberi berbagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Yang berlaku di dalam dunia ini ya hukum sebab akibat sunnatullah. Ya. Jadi siapapun kalau dia bekerja ya
dapat hasil, siapapun yang belajar ya dapat ilmu ya begitu ya. Karena yang berlaku sunatullah, hukum alam. Nah ini berbeda dengan rahim. Kalau rahim itu adalah kasih sayang Allah nanti di akhirat, yang hanya berlaku bagi orang-orang mukmin saja. Nah itu bedanya ya. Jadi sekali lagi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu pengasih dan penyayang itu bedanya apa toh? Bedanya di situ tadi. Ya, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang berlaku di dunia ini untuk siapa saja. Tapi kalau Ar-Rahim, maha kasih sayang Allah itu hanya berlaku untuk orang-orang mukmin saja di akhirat. Lah yang kafir gimana? Boro-boro mendapatkan nikmat. Yang kafir akan mendapatkan siksa. Ya, itu. Maha Rahman dan Rahim Allah itu. Bahkan nuwun sewu ini dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyatakan begini, katabat sa'ala nafsihir rahmah. Ya. Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk berlaku rahmat tadi, untuk berlaku kasih sayang, untuk berlaku murah itu. Loh ini kan luar biasa. Ya. Tadi sudah kita sampaikan Allah itu maha kuasa, yang berkehendak apa saja bebas. Allah itu merdeka. Berbeda dengan kita emang harus terpaksa, ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini dan itu. Tapi Allah itu karena Tuhan, dia maha berkehendak. Tapi tidak ada kata wajib bagi Allah, itu tidak ada. Wajib itu bagi manusia. Ya. Tetapi Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Loh, itu kan luar biasa itu. Ya. Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk berlaku rahmat, berlaku kasih sayang, ya, berlaku murah ya, terhadap tadi siapa saja, ya, baik di dunia untuk semuanya maupun nanti khusus di akhirat untuk orang-orang yang mukmin saja. Ya. Jadi Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, bapak-bapak ya, astagfirullahaladzim. Makanya saya kok juga blank gitu ya. Oleh karena itu ibu-ibu ya dan mbak-mbak ya, saya ganti kalau gitu ben tetap. Ya. Ada mbak-mbaknya enggak nih? Iya. Iyalah. Ibu-ibu dan mbah-mbah ya, yang betul ya. Bukan ibu-ibu dan mbak-mbak, tapi ibu dan mbah-mbah ya betul ya. Oleh karena itu, karena rahmat Allah itu maha luas, ya, maka kita harus punya harapan tadi itu. Punya sifat rojak tadi, mengharap tadi itu. Dan tidak boleh pesimis. Ya, tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah itu. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi, karena Allah itu maha rahman, maha rahim, bahkan Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk berlaku kasih sayang tadi itu, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berharap akan rahmat Allah itu, untuk senantiasa bisa mendapatkan rahmat Allah itu. Tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang melarang kita untuk berputus asa, ya. Seperti yang tertera di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 53. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-39 ya, ayat 53. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Az-Zumar ya.
Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi nuwun sewu, di antara bukti maha rahman rahimnya Allah itu, di antaranya Allah itu memberikan ampunan kepada siapa saja. Termasuk orang yang sudah melampaui batas sampai melampauinya itu sak pol-pol sekalipun. Itu Allah masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan, untuk bertaubat. Bahkan diperintahkan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan wala tayasu mir rauhillah, sama ya. Maknanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah seluas apapun ya, dosanya manusia itu, kalau memang betul-betul bertaubat, mohon ampun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kok dumeh wis tahu dosa lalu kemudian dijak tobat, apa namanya, tidak mau dengan alasan ana wis kadung kok ya. Tidak boleh itu, dilarang oleh Allah itu. Mas, mbok sampean tobat ya. Mbak, mbok sampean tobat, mumpung sama kesempatan. Kaya aku nus kadung apa ya iso diampuni daripada Allah wis ben ora apa-apa wis lah. Tidak bisa itu ya. Allah sampai menegaskan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah itu. Mbok dosamu ki seberapapun ya, seluas lautan, sebesar gunung ya, seluas daratan sekalipun, kalau memang betul-betul memohon ampun kepada Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dalam sebuah pengajian saya sudah pernah menyampaikan betapa maha rahman rahimnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah itu ya. Diceritakan zaman dulu itu ada orang yang sudah membunuh orang 99 orang. Sudah pernah dengar cerita ini dulu ya? Oh, ini sudah cerita yang sangat populer ya. Tapi tidak apa-apa diulang lagi dalam konteks sekarang ini, supaya jangan putus asa itu. 99 orang mau tobat ya, mau tobat suatu ketika bertemu dengan salah seorang kiai begitu kurang lebih ya, minta nasihat, wah saya ini mau tobat, saya itu sudah membunuh orang 99 ya, kira-kira tobat saya diterima apa enggak, dosa saya diampunkan apa tidak. Nah kiai ini jawabnya ini ya, delalahnya mungkin ya nggak begitu pengalaman gitu ya, bacaannya kurang begitu, jadi waduh mata ini wong 99 kaget malahan ya. Wong mateni wong siji wae dosane ora karuan. Dan memang betul, membunuh orang itu dosanya besar sekali. Apalagi sampai 99 orang, satu orang saja itu Allah samakan dengan membunuh seluruh umat manusia. Mangkotalan nasa ka'annama kotalan nasa jami'a wa man ahya fa'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang itu sebenarnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu kata Al-Quran. Tapi sebaliknya, wa man ahyaha faka'annam ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa menghidupkan, memberikan fasilitas hidup kepada seorang, menumbuh kembangkan orang dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi mampu, dari tidak berpendidikan menjadi berpendidikan, loh itu sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia.
Menutup potensi manusia satu juga sama dengan menutup potensi hidup bagi seluruh umat manusia. Luar biasa ini. Lho apa meneh kok mateni 90 songo ya. Wes ya gede banget tuh san. Tapi sebaliknya menghidupkan satu orang itu sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi kalau ada orang ya, sudah dalam kondisi sangat-sangat putus asa, tidak bisa hidup dalam pengertian apapun ya, hidup dalam pengertian memang fisiknya, tapi juga kesempatan hidup karena mungkin dari segi ekonomi, pendidikan, yang lalu dengan itu lalu tumbuh, bisa hidup layak. Oh itu luar biasa. Makanya Masya Allah ya kita tuh Alhamdulillah punya panti asuhan ya, yang dengan panti asuhan itu kita, itu kan sama dengan menghidupkan manusia itu. Anak-anak yang lemah, anak-anak yang yatim, ya, yang sudah tidak punya harapan untuk bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan, lalu kita bantu untuk bisa mendapatkan pendidikan, insya Allah dengan pendidikan nanti mereka lalu bisa tumbuh berkembang sebagaimana orang-orang lain, bisa mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Wow, luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ya monggo lah kita ini istiqomah ya, tekuni ya. Apa yang sudah Allah berikan lahan kepada kita itu jangan sampai itu kemudian kita sia-siakan. Ya. Kita sungguh-sungguh khidmah terhadap anak-anak yatim itu ya. Termasuk juga dengan GSR-nya itu ya, untuk membantu orang itu sama dengan menghidupkan orang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan ya, amal yang tidak seberapa itu nanti Allah catat sebagai bekal kita untuk menghadap Allah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada tema kali ini tadi. Lho mateni wong siji wae dosane wis kaya ngono, kok mateni wong 90 so. Ya, wah ra iso kuwi ya, pateni sisan. Jadi genep berapa? 100. Nah lalu kemudian ini masih punya harapan juga. Ya. Tidak kemudian lalu pesimis. Takon meneh karo Kiai Sijide. Nah Kiai Sijide ini jawabannya ndelalae membuat dia bahagia. Oh, sepanten wong 100 ya wis. Ya pancen ya manten wong 100 ya dosane ya gede, akeh ya. Tapi nek kowe gelem tobat tenanan ya. Apa meneh kok mung 100, lebih sekalipun asal ya. Asal gelem tobat tenanan, taubatan nasuha, maka akan diterima taubatnya dan akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning yen kowe kepengin tobat, ya ini nasihate si kiai tadi. Kowe aja ning kene terus, tak ning kene terus angel, sak lingkunganmu lingkungan sing apa? Mengenal kowe iki sebagai pembunuh. Kowe arep berubah menjadi baik tuh susah. Kowe mesti kadung di cap ya. Sudah ada stigma ndak baik terhadap dirimu. Nah, oleh karena itu nak pancen gelem tobat pindah wae, pindah ben kowe iso memulai hidup baru. Ya. Ya. Menghilangkan stigma masa lalu. Wah, betul. Nah, kemudian orang ini pindah ke suatu tempat. Deralah belum sampai di tempatnya ajal keburu datang meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wah, di hadis itu diceritakan ya, terjadilah perdebatan di antara malaikat azab dan malaikat rahmah, malaikat yang tugasnya menyiksa dan malaikat yang memberikan ampunan serta kasih sayang Allah tadi itu. Wah. Oh ini tetap usah kudu dianggap sebagai masih belum diterima tobatnya, wong durung tekan nggone tenan. Ya. Ning dhekne wis berusaha, wis mangkat. Ini tetap mlebu golongane wong sing tobat. Nah, kemudian turunlah malaikat yang lain membawa sebuah kabar untuk bisa memutuskan ya wis nek diukur wae.
Nah, kira-kira yang dilewati itu sudah lebih banyak, dianggap sebagai sudah bertaubat. Tapi kalau memang yang dilewati itu belum banyak, masih banyak yang masih dilalui, ya dianggap belum tobat. Ndelalae mbah mungkur kan mbah apa ya toh? Speedometer mbah apa gitu. Ya, intinya lalu di dalam hadis itu dijelaskan sudah melewati batas separuh lebih sehingga kemudian itu dinyatakan sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu coba ini. Jadi hadis-hadis semacam ini itu lalu memberikan semangat optimisme bagi siapa saja untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah tadi. Termasuk dalam hal kalau punya dosa seberat apapun jangan sampai kemudian tidak punya sikap optimisme. Oleh karena itu ya yang penting berusaha ya. Ada harapan untuk bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang saya berkali-kali mengatakan untuk bisa bertaubat itu tidak usah nunggu mateni wong satu ya. Jadi bertaubat atau tidak mateni wong satu sih ngopo gitu. Sebaiknya tidak usah punya dosa bertaubat. Rasulullah itu tidak punya dosa sama sekali. Tapi bertaubat setiap hari 100 kali Rasulullah itu bertaubat. Itu kan luar biasa. Jangan dikira yang boleh bertaubat itu yang punya dosa. Jangan dikira yang harus beristighfar itu yang punya dosa. Rasulullah itu tidak punya dosa, tidak pernah punya salah, tapi beristighfar dan bertaubat 100 kali setiap hari. Nah memang yang sering terjadi itu memang berbanding terbalik memang biasanya. Maksud saya begini, orang itu biasanya kalau semakin tidak punya dosa, itu semakin sering bertaubat, semakin sering beristighfar. Nah mestinya kan justru harusnya kan sing luwih banyak bertobat seharusnya siapa? Yang banyak dosa tapi malah tidak terjadi. Yang banyak bertobat itu malah justru yang tidak pernah berdosa seperti Nabi tadi itu. Para sahabat, para tabiin, para ulama itu ya jarang berdosa tapi beristighfar terus, taubat terus. Padahal seharusnya yang harus banyak bertaubat itu tadi yang banyak dosa itu. Lah yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Wes akeh dosane, kakean dosa malah ora tahu istighfar sisan. Ora tahu tobat sisan. Nah, ini ya yang terjadi seperti itu. Ya. Baik, ya itu sekali lagi menunjukkan betapa maha rahmatnya Allah itu, maha kasih sayangnya Allah itu, ya. Begitu luasnya kasih sayang Allah itu, ya. Yang kita tidak boleh pesimis tadi itu, la taqnatu min rahmatillah tadi, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menunjukkan bukti lagi tentang bagaimana luasnya rahmat Allah itu, atau murahnya, ya, tepatnya murahnya Gusti Allah itu. Coba misalnya dalam hal beramal. Amal itu kan tergantung niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat itu baik, jadi niat kita misalnya niat mau jamaah ke masjid, niat mau mengaji, niat mau nanti menjelang subuh kita sholat gerhana bulan. Sudah dapat undangan belum, Bu? Undangannya lewat WA nggih. Ya, kita monggo diramekan meskipun itu sholat sunnah, tapi itu jarang terjadi. Oleh karena itu kalau bisa kita ikuti besok. Kalau bisa jam 3:30 sudah hadir di masjid, ya, jam 4 tet kita mulai sholat gerhana bulan, lalu kita lanjutkan dengan khutbahnya. Mudah-mudahan sebelum subuh sudah selesai, subuh adzan, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kultum sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan ramah tamah di serambi sambil menikmati kopi dan apalah bisa pisang godok atau apa begitu, ya.
Monggo nanti disebarkan ya, disebarkan niat. Loh, kita itu baru niat saja, niat, oh esok-esok aku tak nang masjid jam 3:30. Dilalae keturun orang neng masjid. Itu Allah sudah mencatat satu pahala. Loh, enak toh? Enak. Kalau kemudian kita betul-betul hadir, baru pahalanya itu dilipat gandakan. Lagi niat tok itu untuk ganjaran. Asal niatnya baik. Oleh karena itu ya niat yang baik yang banyak. Niat aja. Niat sedekah sing akeh, niat zakat sing akeh, niat silaturahim, niat ke masjid, niat ini, niat dibanyaki. Ya. Itu untuk ganjaran. Tetapi anehnya, dalam hal berbuat jahat, itu kalau baru niat, itu belum dicatat, belum diberi dosa belum. Allah masih menunggu sampai niat itu betul-betul dilaksanakan. Dan kalau sudah dilaksanakan, itu pun juga dicatat hanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan itu pun Allah juga masih memberikan kesempatan untuk menghapus dosa. Tadi itu, istighfar dan segala macam masih bisa dihapus. Gitu. Loh, ini kan murah sekali Allah itu, Masya Allah. Nah, kalau Allah membalas kesalahan itu setimpal, ya. Tapi kalau Allah membalas kebaikan berlipat ganda. Lipat gandanya kadang-kadang dilipat gandakan sampai 10 kali, 20 kali, 70 kali, bahkan 700 kali, bahkan sampai Allah tidak menghitung berapa lipatannya. Loh, itu kan saking murahnya tuh. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu ibarat orang yang menanam satu butir biji padi itu, satu butir ini tumbuh menjadi satu batang dengan 7 cabang, masing-masing cabang menumbuhkan 100 biji. Ya. Jadi 700 kali. Ya. Itu aja masih ditambahin dengan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Wallahu wasi'un, Allah itu maha luas rahmatnya dan Allah itu maha mengetahui. Ini ya. Murah sekali Allah. Kalau di dunia apa ada orang membalas seperti itu? Tidak ada. Kalau ada itu paling judi itu, lotre itu. Nah, dalam kondisi normal tidak ada. Nah, lotre itu sing entuk mung siji loro, tapi nek iki kabeh entuk asal gelem. Lah itu bedane. Ada memang balasan dunia itu yang berlipat-lipat ya. Tapi itu lotre. Sing entuk wong siji kabeh kere dadak. Ya. Tapi kalau urusan dengan Allah tidak. Siapa saja, tidak ada lotre di situ. Siapa saja asal mau dilipat gandakan sedemikian rupa. Ini sekali lagi karena apa? Karena maha murahnya Allah. Karena Allah maha rahman, maha rahim tadi. Masya Allah ya. Jadi inilah yang harus membuat kita lalu bersifat optimistik tadi. Makanya orang yang bersifat optimistik itu baik, jangan pesimis. Ya. Dan Allah suka dengan orang yang optimis itu. Kalau kita optimis, insya Allah nanti apa yang kita optimiskan itu terjadi. Tapi kalau kita sudah pesimis, ya pesimisme yang akan kemudian menjadikan kita gagal. Ya. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersikap husnudzon itu makanya. Ya. Makanya
lalu diajarkan husnudzon itu. Husnudzon itu kan optimis sebenarnya. Berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan suudzon dengan Allah. Wah, insya Allah lah Gusti Allah pasti akan memberi saya rahmat, pasti akan beri saya ampunan, pasti akan berikan saya hidayah, pasti akan berikan kesempatan, pasti akan begini. Oh, malah apa tuh Gusti Allah kita iki ora sayang mbek aku kok. Gusti Allah kita iki ora perhatian karo aku kok Gusti. Ya teman. Jelas ini Bu ya. Makanya hadis Nabi dalam bentuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis tapi redaksinya dari Nabi, tetapi substansi perkataannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Qur'an enggak, Al-Qur'an itu firman Allah yang bunyi teksnya juga memang sudah verbatim dari Allah. Jadi memang begitu apa adanya dari Allah. Nah, kalau yang namanya hadis qudsi itu enggak, teksnya dari Nabi, tapi substansinya dari Allah. Nah, di dalam apa namanya terkait dengan persoalan husnudzon ini dengan Allah ini ada hadis yang mungkin juga kita sudah sering mendengar itu. Ana inda dhanni abdi. Aku itu tergantung sangka-sangka hambaku. Hambaku menyangka aku baik, insya Allah aku baik. Tapi kalau hambaku kok menyangka aku tidak baik, ya aku tidak baik. Nah, inilah makanya tadi saya katakan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada manusia saja baik, apalagi berbaik sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada orang lain itu aja buruk, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan karena sangka-sangka kita itu. Ya. Buruk sangka kepada saudara, buruk sangka kepada suami, buruk sangka kepada istri, buruk sangka kepada tetangga. Ya. Tidak baik itu. Makanya buruk sangka itu harus dihindari. Ya. Jadi inna ba'da dhanni itsmun. Jadi sebagian dari sangka-sangka itu dosa. Oleh karena itu dihindari. Jadi sebaiknya sudah husnudzon saja, terhadap apa saja. Jangan berburuk sangka. Nah, kita itu seringkali kemudian ya tadi sering berburuk sangka dengan orang lain. Wong orang baru mau datang ke Jawa kayak paling ngarep utang kayak. Ya udah guys. Ya, padahal bisa jadi itu datangnya itu malah justru mau memberi. Ya, gitu. Tewas pintunya ditutup, didok-dok ora dibukake jebule nggawa rantang ya. Kebalik rantangnya gitu. Ya, getun. Wong misalnya betul-betul hutang aja sekalipun wong dihadapi aja disampaikan dengan baik-baik ya bisa kok. Maaf ya, saya belum punya. Selesai kok. Ya, dengan cara yang baik kok. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ya. Ucapan yang baik dan permintaan maaf itu lebih baik daripada sedekah tetapi diikuti dengan ungkapan yang menyakitkan. Ya. Nyuwun sewu nggih, jajal misalnya awake dhewe iki lagi butuh tadi misalnya matur pinjam gitu ya. Kemudian nyoh tapi nyoh iki karo diunek-unekke ya. Diungkit-ungkit, dipaidu, dijelek-jelekke. Kowe iki pancen wis seneng ngomong nganu wes terus sak diri-diri ra rampung-rampung. Nah. Dibandingkan dengan disambut dengan baik karena memang tidak diberi tapi dengan ucapan yang halus, permohonan maaf. Kira-kira seneng di? Entuk utangan diseneni ra apa-apa eta. Butuhe duit ra apa-apa diseneni ra apa-apa, diungkit-ungkit ra apa-apa itu. Enggak, pada umumnya orang enggak. Saya kira senang ditolak dengan baik-baik tadi. Ya, jadi Al-Quran itu luar biasa mengajarkan hal seperti ini, masya Allah ya. Jadi
Masya Allah ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi ya, eh, sudah maghrib. Wah ya sudah. Kalau sudah maghrib ya ditutup sampai dengan di sini dulu. Diingat-ingat Bu, sampai apa ini? Eh, cabang iman nomor 11 apa? Mengharap rahmat Allah sampai apa tadi? Sampai utang. Dicatat Bu, terus dicatat Bu ya. Besok biar supaya saya ingat ya. Jadi anak indadzon libi tadi, sangka baik kepada Allah ya. Jadi Allah tergantung sangka-sangka hambanya ya. Oke. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebih maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.